warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Widodo selaku dosen mata kuliah analisa sistem tenaga. Pada kesempatan kali ini, yakni kelompok kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul gangguan sistem jaringan distribusi. Yang mana anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Firman Surya Hermawan, Siska Novita Dewi, Muhammad Amiruddin, dan saya sendiri Habibi Aldo Mitra Pratama. Seperti yang kita ketahui bersama, tenaga listrik itu disalurkan ke masyarakat melalui jaringan distribusi. Jaringan distribusi merupakan bagian jaringan listrik yang paling dekat dengan masyarakat, yang mana jaringan distribusi ini dikelompokkan menjadi dua, yakni jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Dan pengertian dari gangguan adalah penghalang dari suatu sistem yang sedang beroperasi atau suatu keadaan yang mana dari sistem penyaluran tenaga listrik itu menyimpang dari kondisi normal. Berikutnya adalah tujuan kami menganalisis gangguan jaringan distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan arus maksimum dan arus minimum hubung singkat 3 fasa. Yang kedua adalah menentukan arus gangguan tak simetris bagi gangguan 1 dan 2 line ke tanah, gangguan line ke line, dan yang terakhir adalah gangguan rangkaian terbuka. Berikutnya adalah penyelidikan operasi relay proteksi. Selanjutnya adalah menentukan kapasitas pemutus dari sirkuit breaker atau CB. Dan tujuan yang terakhir adalah menentukan distribusi arus gangguan dan tingkat tegangan busbar selama gangguan. Hampir dari 40% gangguan yang diteliti terjadi pada periode cuaca yang tidak menguntungkan, seperti kondisi hujan, dingin, dan salju. Gangguan distribusi ini terjadi pada 1 fase dan 2 fase atau 3 fasenya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yakni Saudara Firman Surya Hermawan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Slide berikutnya yaitu mengenai gangguan-gangguan tersebut menyebabkan terjadinya yang pertama yaitu menginterupsi kontinuitas pelayanan daya kepada para konsumen apabila gangguan itu sampai menyebabkan terputusnya suatu rangkaian atau sirkuit atau menyebabkan keluarnya satu unit pembangkit. Kemudian, penurunan tegangan yang cukup besar menyebabkan rendahnya kualitas tenaga listrik dan merintangi kerja normal pada peralatan konsumen. Pengurangan stabilitas sistem dan menyebabkan jatuhnya generator. Dan yang terakhir yaitu merusak peralatan pada daerah terjadinya gangguan itu. Yaitu selanjutnya jenis gangguan. Pada dasarnya gangguan yang sering terjadi pada sistem distribusi saluran 20 kV dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu gangguan dari dalam sistem dan gangguan dari luar sistem. Gangguan yang datang dari dalam sistem dapat berupa kegagalan dari fungsi peralatan jaringan, kerusakan dari peralatan jaringan, kerusakan dari peralatan pemutus beban, dan kesalahan pada alat pendeteksi. Gangguan yang berasal dari luar sistem disebabkan oleh sentuhan daun maupun pohon pada penghantar, sambaran petir, manusia, binatang, cuaca, dan lain-lain. Slide selanjutnya yaitu klasifikasi gangguan yang terjadi pada jaringan distribusi, yaitu dari jenis gangguannya. Yang pertama, gangguan 2 fasa atau 3 fasa melalui hubungan tanah. Kemudian gangguan fasa ke fasa, gangguan 2 fasa ke tanah, dan yang terakhir gangguan 1 fasa ke tanah atau gangguan tanah. Ada juga dari lamanya gangguan. Yang pertama yaitu gangguan permanen dan gangguan temporer. Kemudian penyebab gangguan. Gangguan biasanya diakibatkan oleh kegagalan isolasi di antara penghantar fasa atau antara penghantar fasa dengan tanah. Secara nyata, kegagalan isolasi dapat menghasilkan beberapa efek pada sistem, yaitu menghasilkan arus yang cukup besar atau mengakibatkan adanya impedansi di antara konduktor fasa atau antara penghantar fasa dan tanah. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya gangguan pada jaringan distribusi disebabkan karena yang pertama kesalahan mekanis, yang kedua kesalahan termis, ketiga karena tegangan lebih tinggi, keempat karena material yang cacat maupun rusak, kelima yaitu gangguan hubung singkat, dan yang keenam konduktor putus. Kemudian pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman saya Muhammad Amiruddin. Waktu yang diberikan oleh Mas Firman, saya akan melanjutkan, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pada jaringan distribusi. Adalah yang pertama karena petir ataupun surya hubung. Yang kedua, burung ataupun daun-daun. Ketiga, polusi debu. Yang keempat, pohon-pohon yang tumbuh di dekat jaringan. Yang kelima, keretakan pada isolator. Yang selanjutnya, endongan yang terlalu kendor. Selanjutnya, secara umum gangguan dapat terjadi pada saat kapan gangguan ini dapat terjadi, yaitu pada saat jaringan normal terjadi karena pemerosotan dari isolasi dan kejadian-kejadian yang tak terduga dari benda asing. Pemerosotan isolasi dapat terjadi karena polusi dan penuaan. Kemudian gangguan terjadi pada kondisi tegangan yang lebih disebabkan sambaran petir. Kemudian petir juga menghasilkan surya tegangan yang sangat tinggi pada sistem tenaga listrik. Besarnya tegangan tersebut dapat mencapai jutaan volt dan ini dapat ditahan oleh isolasi tersebut. Kemudian selanjutnya akibat dari gangguan. Akibat yang ditimbulkan dari gangguan tersebut, yang paling serius dari gangguan tersebut yaitu kebakaran. Kebakaran yang tidak hanya akan merusak peralatan di mana gangguan terjadi, namun bisa berkembang ke sistem dan akan mengakibatkan gagal-gagal dari sistem. Jadi sistem akan rusak seperti itu. Selanjutnya, gangguan yang terjadi pada sistem distribusi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, gangguan hubungan singkat. Ini dibagi menjadi 3, yaitu gangguan hubung singkat dapat terjadi antar fase, 3 fase atau 2 fase, maupun juga 1 fase, ketahanan dan sifatnya bisa temporer atau permanen. Kemudian gangguan permanen. Ini gangguan permanen ini yaitu hubungan singkat pada kabel, gigitan trafo, generator, dan tembusnya isolasi. Selanjutnya ada gangguan temporer. Biasanya terjadi pada flashover karena sembaran petir dan flashover dengan pohon, juga dapat karena tertiup angin. Kedua, gangguan beban lebih. Gangguan beban lebih terjadi karena pembebanan sistem distribusi yang melebihi kapasitas sistem yang terpasang. Gangguan ini sebenarnya bukan gangguan murni, namun apabila dibiarkan terus-menerus peralatan akan rusak. Yang ketiga, gangguan tegangan lebih. Berdasarkan penyebabnya, maka gangguan tegangan lebih ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, tegangan lebih power frekuensi, yaitu pada sistem distribusi hal ini biasanya disebabkan oleh kesalahan pada AVR ataupun mengatur tab pada trafo distribusi. Kemudian ada tegangan lebih surya gangguan. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh surya hubung ataupun surya petir. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Mbak Siska Novita Dewi. Selanjutnya kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ada beberapa penyebab terjadinya gangguan dalam suatu pembangkit listrik tertentu. Gangguan ini dapat dibuat sekecil mungkin dengan cara antara lain, yaitu yang pertama, memperbaiki desain sistem. Yang kedua, memperbaiki kualitas komponen. Yang ketiga, mempergunakan relay proteksi yang lebih baik. Dan yang keempat, pengoperasian dan pemeliharaan yang baik, tetapi gangguan yang terjadi tidak dapat seluruhnya dihilangkan. Kemudian gangguan dapat diperkecil dengan beberapa tingkatan, yaitu mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Perbaikan kuantitas mesin, peralatan, instalasi, dan lain-lain. Dengan perbaikan dalam desain teknik, pembuatan material, quality control, dan testing yang memadai. 2. Perbaikan desain tata letak yang betul, pemilihan peralatan. Yang ketiga, keandalan pengaman sistem yang memadai. Yang keempat, sumber daya manusia yang terlatih untuk mengoperasikan dan memasang pusat pembangkit. Gangguan-gangguan yang mungkin dapat terjadi pada saluran distribusi antara lain petir, angin kencang, dan kerusakan isolator. Untuk gangguan petir, arus yang diinduksikan sangat besar dan dapat merusak perlengkapan instalasi listrik atau alat-alat pemakaian listrik. Selanjutnya, gangguan angin kencang dapat juga merusak peralatan listrik seperti robohnya tiang distribusi, tertimpanya kawat saluran karena pohon tumbang, berayun berlebihan kawat-kawat saluran sehingga bisa putus. Semua gangguan ini dapat menyebabkan terjadinya hubung singkat antara fasa dan hubungan singkat fasa ke tanah. Sekian presentasi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.